السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber dari segala hukum Islam. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Demikian pula dengan sunnah Nabi. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki peran yang berdampingan dengan Al-Quran, menjadi pedoman hukum dalam syariat agama kita. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran turun dari sisi Allah Azza wa Jal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Jibril adalah pemimpin para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati malaikat Jibril di dalam surat yang kita kaji di bagian kedua, tafsir bagian kedua ini. Ada ayat yang berbunyi apa? Innahu laqaulu rasulin karim, di ayat ke-19 ya, sampai ayat yang ke-21. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sungguh Al-Quran itu benar-benar perkataan atau firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah yang memiliki 'arsy, ya. Muta'in thamma amin, yang ditaati lagi dipercaya. Barakallahu fikum, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di surat At-Takwir, di akhir bagian yang pertama, kita berhenti di ayat yang ke-14 ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah-sumpah, hingga berapa sumpah jemaah? 12 sumpah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa tujuan dari sumpah-sumpah itu adalah untuk menekankan dan memastikan bahwa alimat nafsum ma ahdarat, bahwa setiap jiwa itu mengetahui apa yang telah dikerjakan selama dia di dunia. Nanti di akhirat setiap jiwa, jadi setelah kejadian
hari kiamat, ya, itu manusia, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan selama di dunia, baik itu berupa amal saleh maupun amal taleh, amal yang baik maupun amal yang buruk. Ya, bisa jadi, ya, orang tersebut melihat isi catatan amalan atau amal-amalnya itu datang dalam bentuk tertentu yang menunjukkan amalan tersebut. Ya. Jadi alimat nafsum ma ahdarat, yang kita terakhir kali berhenti di situ, ayat yang ke-14 itu sebagai jawabul qasam. Sebagai apa jemaah? Jawabul qasam. Itu sebagai jawaban sumpah dari 12 sumpah sebelumnya. Ya, itu sebagai jawabul qasam, jawaban sumpah dari 12 sumpah yang sebelumnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat, di ayat yang ke-15 dan seterusnya pembahasan berpindah tentang penjelasan Allah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang musyrik. Ya. Kenapa orang musyrik? Ya. Jadi seakan-akan Allah menyatakan kepada orang musyrik, "Hai orang-orang musyrik, kalian heran dengan kejadian-kejadian hari kiamat tersebut, padahal kabar tersebut datang dari Muhammad melalui malaikat Jibril yang itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala." Ya, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa, ya, orang musyrik Arab mereka percaya mereka, sehingga tatkala Rasulullah SAW membacakan surat At-Takwir ini tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, mungkin akan muncul dalam hati mereka bahwasanya berita-berita tersebut hanyalah omong kosong belaka. Berita-berita tersebut hanyalah dusta, gitu ya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tersebut adalah berita yang benar, datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa ayat berikut ini. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم liman syaa pakai shin ya, liman syaa min yasha Allahu rabbul alamin. Barakallahu fikum. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu, ya, ini artinya sungguh, ya, sesungguhnya aku bersumpah. Jadi kalau kita lihat redaksinya ada la, lam, la, fala uqsimu. Sebagian orang mungkin menyangka bahwa la di sini lamun nafi, la nafiyah, yang artinya peniadaan. Ya. Jadi sebagian orang mungkin menyangka bahwa lam di sini lamun nafiyah. Ya, yang artinya tidak. Padahal ya sebenarnya tidak. Bal hiya muthbitatun lil qasam. Lam di sini sebagai bentuk penekanan, ini lam taukid, ya, sebagai huruf penyengat dari sumpah tersebut. Ya, sebagaimana dapat ya kita jumpai di ayat-ayat yang lain seperti la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad. Itu lamnya bukan lam nafiyah. Ya, jadi perlu dicatat bahwa lam di sini bukan la nafiyah, bal hiya muthbitatun lil qasam. Ya. Jadi dalam susunan semacam ini lam tersebut lit ta'kid, sebagai bentuk apa? Penekanan akan sumpah. Jadi lam di sini huruf bukan peniadaan, ya. Bukan lamun nafi, tapi lam taukid, ya. Jadi maknanya uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan al khunnas. Ya. Wal khunnas jam'u khanisah wa hiya an-nujum allati takhnas ay tarji'. Ya. Jadi al-khunnas itu artinya adalah bintang
bintang-bintang ya, karena ini dalam bentuk jamak, bintang-bintang. Ya. Di sini khunnas itu sendiri adalah bintang-bintang yang takhnas ay tarji', ya, yang kembali gitu ya. فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. Ya. Jadi tatkala kau menyaksikan bintang yang Allah bersumpah dengannya ini, itu adalah bintang yang kita dapati di ufuk. Ya. Mungkin kalau kita melihat ke ufuk, ya, itu kalau kita lihat sekilas, ya, tidak ada bintang. Tapi kalau sudah kita lihat dengan, ya, seksama, maka kita akan melihat ada bintang yang muncul bersinar, ya, yang bercahaya. Itulah yang disebut dengan al-khunnas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-khunnas itu. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas, yaitu bintang yang beredar di malam hari dan terbenam di siang harinya. Al-jawar asluha al-jawari, ya, asalnya dengan ya, al-jawari. Namun ya tersebut dihilangkan lit takhfif, ya, untuk meringankan pengucapannya. Al-kunnas hiya allati taknusu ay tadkhulu fi maghibiha. Ya, fa aqsamallahu bihadhihi an-nujum. Jadi yang beredar, ya, al-jawari beredar gitu ya. Al-kunnas yang terbenam, ya. Jadi beredarnya di malam hari dan terbenam di siang harinya. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, maka apa sikap kita jamaah? Kalau kita mendapati ayat-ayat sumpah semacam ini dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ya, pertama, ya, faedah yang bisa kita ambil kalau Allah bersumpah, ya, maka apa yang Allah sumpahkan, ya, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah, sini bersumpah lagi, ya, dengan bintang. Artinya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, kita harus menyikapinya adalah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang patut untuk kita renungi pula, ya, sampai Allah bersumpah dengannya, ya. Jadi tatkala kita memandang ke langit, mungkin yang rumahnya ada rooftopnya gitu ya, atau tidak perlu rumah yang ada rooftopnya, kita ketika memandang ke langit jangan hanya sekedar memandang, ya, tapi cobalah, ya, cobalah untuk melihat, ya, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah bersumpah dengannya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang tidak ada faedahnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa ini? Bintang.
yang bercahaya, yang kata Allah al-jawaril kunnas, yang beredar di malam hari dan terbenam di siang harinya. Dan bintang ini ya yang disebut dengan al-khunnas, itu adalah bintang yang mana ini? Bintang apa? Ada yang tahu? Bintang apakah itu? Ya. Ya, bintang yang kita lihat di ufuk. Ya. Bintang yang dapat kita lihat fi a'lal ufuq, di mana bintang itu muncul dan menghilang, gitu ya. Muncul di malam harinya, bersinar di malam harinya, dan tatkala siang tiba bintang itu hilang. Ya. Itulah yang dimaksud dengan al-khunnas. Ya. Jadi ketika kita melihat bintang tersebut, ya, bintang yang ada di ufuk, ya, yang mungkin kalau kita lihat sekilas tidak muncul, gitu ya. Tapi ketika kita lihat dengan seksama, bintang itu apa? Muncul, kelihatan, bercahaya. Ya. Nanti ketika datang waktu siang, ya, bintang tersebut terbenam, tidak kelihatan lagi. Tsumma aqsama bil laili wan nahar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan siang. Wal laili idza as'as. Demi malam, dan demi malam apabila idza as'as. As'as ini aqbala. Ya, biasanya diterjemahkan dengan apa? Apabila malam itu telah larut, ya. Tapi as'as sendiri maknanya aqbala, datang, dan makna lainnya adalah adbara, pergi. Jadi di sini kata as'as di dalam bahasa Arab artinya aqbala wa adbara, ya. Aqbala artinya datang, adbara artinya pergi. Sehingga di sini dapat mengandung dua makna. Ya, jadi kata as'as, ya, di dalam bahasa Arab itu dapat mengandung dua makna. Aqbala dan adbara, datang dan pergi. Ya. Dan malam apabila atau tatkala ia datang, atau malam tatkala ia pergi. Namun kalau kita lihat zahir ayatnya, ya, dengan melihat ayat setelahnya. Jadi kalau kita lihat, ya, ayat setelahnya, ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Was-subhi idza tanaffas. Dan subuh tatkala mulai menyingsing, ya. Maka kalau kita lihat ayat setelahnya, was-subhi idza tanaffas, tatkala subuh mulai menyingsingkan sinarnya, ya, menyingsing dengan perginya malam, berarti ayat sebelumnya menunjukkan tentang datangnya malam. Sehingga mana as'as yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah aqbala, artinya datang. Jadi ini kata di dalam bahasa Arab yang memiliki dua makna, aqbala dan adbara, yang artinya datang dan juga pergi. Namun di dalam memahami ayat ini, ya, yang secara bahasa dua maknanya, kita bisa melihat, ya, alladhi yadhharu anna ma'naha aqbala, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita ingin menyesuaikan dengan apa yang Allah firmankan setelahnya, was-subhi idza tanaffas, ya, yang artinya demi
waktu subuh yang menyingsing, ya, tatkala subuh mulai menyingsing, berarti menyingsing dengan perginya malam, sehingga walaili idza as'as, demi malam apabila ia datang. Ya, berarti ayat sebelumnya menunjukkan tentang apa? Datangnya malam. Ya. Berarti makna as'as, ya, walaili idza as'as, dan malam tatkala ia datang. Ya. Karena jika diartikan as'as di sini pergi, walaupun secara bahasa benar, ya, maka ini akan terjadi pengulangan, ya, karena perginya malam sama halnya dengan menyingsingnya sinar subuh. Jadi kalau malam pergi berarti apa? Subuh menyingsing, begitu. Jadi terjadi apa? Pengulangan. Kalau perginya malam itu tandanya apa? Subuh. Gitu. Ya. Jadi di sini penting untuk kita amati dari redaksi ayatnya agar kita dapat memahami konteksnya. Memang secara bahasa as'as itu artinya dapat apa? Datang, dan juga dapat diartikan apa? Pergi. Namun kalau kita lihat ayat setelahnya, ya, menunjukkan adanya waktu subuh yang menyingsing. Ya, berarti as'as di sini yang lebih kuat maknanya adalah datang. Datangnya malam. Ya, inilah pentingnya kita memahami Al-Quran bukan hanya sekedar makna secara bahasa. Ya. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, maka kita juga harus memahami konteksnya. Tidak hanya secara bahasa, dari teks bahasanya saja. Ya. Ya. Jadi ini kalau umpamanya hanya sekedar bahasanya, mungkin dua-duanya bisa diterima. Ya, ada memang yang ayat-ayat yang maknanya dari beberapa makna secara bahasa, arti secara bahasa itu dapat diterima semua. Tapi yang namanya datang dan pergi ini kan dua makna yang berbeda. Walaupun kata as'as dapat dimaknai apa? Datang dan pergi, gitu kan. Tetapi kita patut, ya, mempelajari bagaimana memahami, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, jadi yang lebih kuat as'as itu artinya aqbala. Ya. Walaupun menurut bahasa maknanya dapat aqbala dan juga dapat apa? Adbara. Makanya was-subhi idza tanaffas. Ya, jadi di sini fayakunullah aqsama bil-laili hala iqbalihi wa bin-nahari hala iqbalihi. Allah bersumpah dengan waktu malam apabila telah datang, dan Allah bersumpah dengan waktu siang, subuh, ya, itu subuh, hala iqbalihi, apabila fajarnya telah menyingsing, apabila telah datang. Wa innama aqsama Allah Ta'ala bihadhil makhluqat li'idhamiha wa kauniha min ayatihil kubra. Ya, jadi apabila Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka itu sebenarnya bukanlah celaan bagi Allah, karena terserah Allah. Ya. Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluknya. Dan ini pelajaran bagi kita, ya, kalau kita sebagai makhluk tidaklah bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk, ya, kesyirikan, termasuk syirik ketika seorang bersumpah dengan selain Allah. Ya. Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Rasulullah SAW bersabda,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyrak, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Jadi di sini sikap kita ketika yang mendapati ayat-ayat sumpah semacam ini, bagi Allah terserah mau bersumpah dengan apa saja sesuai dengan kehendaknya dari makhluknya. Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya, bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita sebagai makhluknya, sebagai manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, ya. Karena tadi apa? Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, ya. Sehingga tidak boleh, ya, seseorang bersumpah selain dengan nama Allah. Adapun kalau Allah yang bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ini maknanya apa, jemaah? Ya. Sebagaimana Allah bersumpah dengan bintang, sebagaimana di dalam ayat ini, bersumpah dengan siang dan malam, ya, malam dan siang. Ini untuk menunjukkan akan keagungan makhluknya, ya, betapa besar makhluknya. Maka Allah yang menciptakan itu jauh lebih besar. Allahu Akbar, ya, Allah yang menciptakan makhluknya dan Allah berkehendak untuk bersumpah dengannya, itu jauh lebih besar. Allahu Akbar. Jadi seakan-akan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, terserah, ya, sesuai dengan kehendaknya bersumpah dengan makhluknya yang itu adalah makhluk yang besar. Sesuatu atau ayat-ayat Allah yang besar, itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang besar. Maka tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah bersumpah di sini karena ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, ya. Jadi dari sini Allah bersumpah itu karena ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, ya. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya ia. Apa yang dimaksud ia di sini? Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, ya, laqaulu rasulin karim, benar-benar firman, ya, firmannya siapa? Firman Allah, ya, firman Allah yang dibawa oleh rasulin karim, utusan yang mulia, huwa Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril. Fa innahu rasulullah ila rasul bil wahyi alladhi yunazziluhu alaihim, ya. Jibril adalah utusan Allah, ya, kepada para rasul untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Wa wasafahu Allah bil karam, dan Allah menyifati malaikat Jibril itu dengan kemuliaan, ya, rasulin karim, itu kan, utusan yang mulia, ya. Kenapa Allah menyifati dengan mulia, utusan yang mulia kepada malaikat Jibril?
Karena memang ya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang ya indah, malaikat yang ya indah untuk dipandang. Ya. Jadi fakana Jibril alaihi salam mausufan bihadzal wasf karim. Ya. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dhi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyifati malaikat Jibril selain dengan al-karam ya, yang mulia, Allah menyifati juga apa? Dhi quwwatin, yang memiliki kekuatan, bil quwwatil azimah. Karena Rasulullah SAW sendiri telah melihat dalam bentuk yang ya Allah ciptakan, ya dalam bentuk yang luar biasa. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang luar biasa, malaikat yang menjadi penghulunya para malaikat. Ya. Allah mengatakan bahwa Jibril adalah malaikat yang kuat, baik itu dari kuat di sisi ya bentuknya, dan memang ini adalah malaikat yang kuat di sisi pemilik arsy, yaitu Allah, inda dzil arsy, ya inda sahibil arsy, wa huwa Allah jalla wa ala. Yang kuat di sisi pemilik arsy. Siapakah pemilik arsy? Allah azza wa jalla wa ala. Ya. Makin di sini artinya yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Inda dzil arsy makin. Ya. Kalau kita melihat dari redaksi ayatnya, ini semuanya kan dalam keadaan majrur nih. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin. Ya. Ini kita harus tepat di dalam menisbatkan ya kata-kata ini. Jadi yang dzi quwwatin siapa? Malaikat Jibril. Makin siapa? Ya kan? Siapa yang makin di sini? Yang memiliki kedudukan tinggi? Ya? Ya, malaikat Jibril. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah dzil arsy, yang memiliki arsy. Ya. Memang susunannya demikian. Supaya kita teliti, ya. Ya. Kalau yang memiliki arsy itu Allah. Ya. Rafi'ud darajati dzul arsy, itu kan dalam surat Ghafir. Adapun malaikat Jibril di sini disifati dengan dzi quwwatin dan makin. Ya, tadi yang pertama apa? Rasulin karim. Jadi pertama malaikat Jibril disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan yang mulia, malaikat yang mulia. Kemudian dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makinin. Ya. Yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi dari mana kita mengatakan malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang tinggi? Ya. Di sisi Allah. Ya, kedudukan yang tinggi dari kata apa? Makin. Makin di sini kembalinya kepada siapa? Malaikat Jibril. Dzi makanah. Wa qawluhu makinin ay dzi makanah, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ay anna Jibril indallah dzu makanatin wa syaraf. Bahwasanya malaikat Jibril di sisi Allah itu memiliki kedudukan yang tinggi lagi
Jadi jangan salah ya, jangan terkecoh dengan susunan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya, susunan firman-Nya itu luar biasa. Ya, ada sisi keindahan bahasanya. Jadi malaikat Jibril itu makin, artinya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Baik, kembali kepada sifat malaikat Jibril yang kuat tadi. Kalau Imam Al-Baghawi ya menuturkan bahwa kekuatan Jibril itu ya hanya menggunakan sayapnya tatkala mengangkat negeri kaum Lut ke angkasa, itu lalu dibalik dan dilemparkan ke bawah. Demikian juga dengan teriakan suaranya, maka jadilah kaum Tsamud tewas seketika, menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan saking kuatnya malaikat Jibril itu cepatnya bergerak dari langit ke bumi dan dari bumi ke langit. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu adalah dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, malaikatnya saja luar biasa kuatnya. Jadi kalau ya di sini digambarkan Rasul sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksikan, ya. Apa? Gambaran malaikat Jibril itu, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Itu kalau dikepakkan ya, semua angkasa ini apa? Tertutup. Saking apa? Besarnya. Ya, besarnya aja demikian. Belum lagi apa? Kekuatannya. Namun tidak cukup hanya di situ. Ya, Allah menyifati malaikat Jibril ya dengan memujinya muta'in thumma amin. Ya, muta'in thumma amin. Ditaati, muta'in itu ditaati. Jadi di alam malaikat Jibril itu muta'in. Ya, muta'in thamma ay hunaka. Ya, ditaati di sana, maksudnya di mana? Di alam malaikat. Amin ala ma kullifa bihi, dipercaya. Jadi malaikat Jibril itu adalah malaikat yang ditaati. Ya. Adapun siapa yang menaatinya? Ya, malaikat lainnya. Para ulama mengatakan yang menaati malaikat Jibril ini adalah malaikat-malaikat lainnya. Ya, kita mengatakan malaikat gitu ya. Padahal malaikah ini dalam bahasa Arab itu sudah dalam bentuk jamak, ya, jam'u malak. Ya. Dalam bahasa Arab malaikat itu apa? Malak. Gitu ya. Al-malak. Tapi kalau kita sudah serap dalam bahasa Indonesia, ya malaikat, gitu ya. Berarti malaikat-malaikat ya, yang menaati malaikat Jibril adalah para malaikat. Jibril punya banyak anak buah yang menaatinya. Jadi malaikat-malaikat langit patuh kepada malaikat Jibril, dan itu atas perintah Allah. Ya, bil amri min Allah. Ya. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang terpercaya. Malaikat Jibril membawa pesan dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terpercaya. Baik, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ya, ini kita baru menyifati ya pembawa wahyu. Ya. Nanti berikutnya kita akan sebutkan penerima wahyunya.
Dan sekali lagi ini menunjukkan di apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Takwir ini menunjukkan betapa terpercaya ya malaikat yang menyampaikan wahyu, yang menjadi perantara wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi itu menunjukkan bahwa Al-Quran yang sekarang kita kaji itu luar biasa, azim, ya, begitu agung, begitu mulia, karena disampaikan oleh makhluk yang paling mulia, malaikat yang paling mulia kepada makhluk yang paling mulia pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini mulia ya, karena oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui penduduk langit yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, kepada penduduk bumi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya, mudah-mudahan ya kita semuanya dapat merasakan keberkahan Al-Quran ya, dapat merasakan ya kemujizatan Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahli Al-Quran. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.